Menurut saya, mengapa keuangan syariah jauh lebih maju di London, Inggris daripada di Indonesia? Yaitu karena permodalan syariah untuk usaha kecil menengah atau UKM akan meningkat pesat di Inggris. Pasalnya, Inggris ingin memperkuat posisinya sebagai pusat dunia barat atas keuangan syariah. Inggris memiliki 5 bank yang sepenuhnya syariah yang dilisensikan dengan aset perbankan. Beberapa di antaranya menawarkan pembiayaan awal untuk UKM. Keuangan syariah dinilai menarik karena tidak seperti kredit konvensional, pembiayaan syariah tidak membebankan bunga. Namun, karena keuangan Islam berkaitan dengan kebaikan masyarakat, pembiayaan ini mungkin paling cocok untuk bisnis yang sadar sosial atau didorong secara ekologis. Total aset perbankan yang sesuai dengan syariah di Inggris termasuk keuangan Islam yang ditawarkan oleh bank konvensional. Menurut laporan tren global dalam keuangan Islam dan pasar Inggris 2019, ada kebutuhan yang meningkatkan untuk keuangan Islam di Inggris. Perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar. Aset dari lembaga berbasis di Inggris yaitu menawarkan total layanan keuangan Islam yang lebih luas, memiliki total sekitar 6 miliar pound di 2017. Potensi yang cukup besar bagi keuangan Islam untuk berkembang. Populasi Muslim global sekitar 1,8 miliar menyumbang sekitar 25% dari populasi dunia. Tetapi, aset perbankan yang sesuai dengan syariah hanya 6% dari aset perbankan dunia. Pasar global untuk keuangan Islam naik 6,5% antara 2016 dan 2017 menjadi 2,4 triliun pound sterling. Inggris adalah pasar terbesar ke-17 untuk keuangan Islam dari 48 negara, tetapi yang pertama di antara negara-negara mayoritas non-muslim menempatkan di depan Amerika Serikat, Swiss, dan Jerman. Karena di Indonesia masih ada beberapa penyebab yang memicu industri perbankan syariah sulit untuk berkembang. Penyebab pertama adalah belum selarasnya visi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan otoritas dalam perkembangan perbankan syariah. Persoalan kedua adalah masih banyak bank syariah yang memiliki modal belum memadai. Kurangnya modal akan menghambat bank-bank syariah dalam membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. Kapasitasnya harus ditingkatkan kalau mau menjadi besar. Kita ingin modal bank syariah ditambah sehingga kapasitasnya lebih besar dan kegiatan usahanya juga lebih besar. Struktur pendanaan perbankan syariah pun kini masih dari biaya dana mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Produk pun tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional. Itulah mengapa perbankan syariah di London jauh lebih maju daripada Indonesia. Bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Prospek keuangan syariah setelah pasca COVID-19 yaitu setidaknya ada 5 dimensi yang akan berperan. Pertama, evolusi peranata sosial. Hal ini akan berdampak pada cara pandangan hidup dan pergeseran preferensi sosial di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Pandemi saat ini telah mengajarkan kepada kita welasi, solidaritas, dan kemakmuran bersama tanpa memandang latar belakang negara, etnis, dan agama. Belajar dari nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin komunitas global akan mempertanyakan eksistensi dan relevansi dari sistem
tatanan kelembagaan keuangan yang telah menghasilkan apa yang disebut L-Rian sebagai ketimpangan trifecta, yaitu ketimpangan 1, pendapatan, 2, kekayaan, dan kesempatan. Kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama di atas ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara bisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Otomatis, proses produksi dan proses transaksi keuangan akan terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik bagi keuangan syariah. Ini akan menimbulkan wilayah tantangan baru yang harus diimbangi dengan ide-ide segar. Ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, landscape dan building block kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan baru karakteristik DNA. Aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi fiat money tidak bisa dinegosiasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menemukan momentumnya. Kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Pandemi telah mengungkap ketergantungan dunia cukup akut terhadap Cina yang mengendalikan sepertiga rantai pasokan global. Hal ini dapat memicu restrukturisasi besar-besaran terhadap mata rantai produksi dan sumber daya agar lebih dekat kepada pengguna akhir. Perusahaan juga akan lebih terpacu untuk melokalkan atau membuat regionalisasi rantai pasokan mereka dalam konteks keuangan syariah dan pengembangan industri halal. Ini menjadi pembukaan jalan bagi realisasi efektif kerjasama selatan-selatan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sesama Islam.